Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Bayangkan sebuah Papua yang utuh, terhubung dari ujung ke ujungnya, di mana jalan Trans Papua telah rampung, memudahkan akses dari kota ke kota, desa ke desa, bahkan ke daerah-daerah yang selama ini terisolasi. Bayangkan logistik yang lebih murah, energi tersedia secara mandiri, sekolah, dan fasilitas kesehatan tersebar merata, serta program makan bergizi gratis hingga ke pelosok. Bayangkan, setiap anak Papua memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas. Setiap keluarga mendapatkan akses pangan yang cukup dan bergizi, dan setiap komunitas pesisir dapat mengelola hasil lautnya dengan lebih efektif. Inilah visi yang tengah dirancang oleh Prabowo sebagai Presiden Indonesia. Sebuah rencana ambisius yang tidak hanya ingin mengubah Papua, tetapi juga menjadi model pembangunan berkelanjutan bagi seluruh daerah terpencil di Indonesia. Visi ini menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Sebuah keseimbangan yang sejauh ini masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu inisiatif paling kontroversial, namun strategis, adalah rencana pemerintah untuk memperluas perkebunan kelapa sawit di Papua. Dengan luas wilayah yang hampir 420.000 km persegi, memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Mulai dari hutan tropis yang lebat, tanah subur, hingga energi terbarukan berupa matahari, air, dan biomasa. Dengan memanfaatkan lahan-lahan tertentu untuk sawit, tebu, dan singkong cassava, pemerintah berharap dapat menciptakan sumber energi lokal berupa biodiesel dan etanol, mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM yang selama ini menyedot ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Menurut data BPS dan Kementerian ESDM, Indonesia mengimpor sekitar 520 triliun rupiah untuk solar dan bensin setiap tahunnya, dan potensi pengurangan hingga 50% dapat menghemat sekitar 250 triliun rupiah per tahun. Penghematan ini tidak hanya akan meringankan beban fiskal, tetapi juga membuka ruang bagi investasi pada infrastruktur sosial dan pembangunan daerah. Namun, rencana ini tidak tanpa risiko. Papua adalah rumah bagi hutan tropis yang masih relatif utuh, dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Defisit kehutanan dan konversi lahan menjadi perkebunan sawit berpotensi mengganggu habitat flora dan fauna endemik, termasuk spesies yang hanya ada di Papua, seperti cendrawasih, kanguru pohon, dan berbagai jenis primata. Lebih jauh lagi, sebagian besar tanah di Papua merupakan tanah adat yang menjadi sumber kehidupan dan identitas masyarakat lokal. Jika proyek perkebunan sawit tidak dikelola dengan partisipasi aktif masyarakat adat, konflik sosial bisa muncul yang tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial. Tantangan ini menjadi inti dari perencanaan Prabowo sebagai presiden, karena keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Di sisi positif, potensi ekonomi dari perkebunan sawit dan integrasi tanaman energi terbarukan sangat menjanjikan. Dengan memproduksi biodiesel dari sawit dan etanol dari tebu atau singkong cassava, Indonesia dapat menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil impor secara signifikan. Program ini juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, mulai dari pengelolaan kebun, pemeliharaan tanaman, hingga pengolahan hasil menjadi energi dan produk turunan. Selain itu, pendapatan tambahan dari proyek ini dapat digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan food estate, mendukung program makan bergizi gratis, dan membangun fasilitas pendidikan serta kesehatan yang merata. Pembangunan sawit dan energi terbarukan di Papua juga selaras dengan inisiatif lainnya. Program makan bergizi gratis telah mulai menjangkau sebagian besar kabupaten, meskipun masih ada beberapa daerah terpencil yang belum tersentuh. Dengan meningkatnya produksi pangan lokal melalui integrasi perkebunan sawit dan food estate, pemerintah berharap setiap anak Papua dapat menikmati gizi yang cukup, mendukung pertumbuhan dan kualitas pendidikan. Sekolah rakyat, yang kini menjadi prioritas pembangunan, akan semakin tersebar dan berkualitas. Memastikan pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa di kota besar. Di pesisir, pembangunan kampung nelayan, pelabuhan kecil, dan fasilitas umum akan meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat ekonomi lokal, dan mendorong produktivitas masyarakat pesisir. Selain itu,
energi mandiri menjadi fokus utama dalam rencana pembangunan Prabowo. Papua memiliki potensi energi surya dan hidromini yang sangat besar dengan memanfaatkan teknologi tenaga surya yang kini semakin murah, serta pembangkit listrik hidromini yang dapat digunakan di daerah terpencil. Setiap kabupaten dapat memiliki energi mandiri. Ini akan mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor dan menghemat biaya logistik yang selama ini membebani pemerintah dan masyarakat. Kombinasi antara energi surya, hidro, dan biofuel dari sawit, tebu, dan singkong cassava akan memastikan Papua memiliki ketahanan energi jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, visi ini diharapkan mengubah Papua menjadi pusat kemandirian energi dan pangan. Setiap kabupaten dapat mengelola sumber daya lokalnya sendiri, mulai dari energi hingga pangan, sehingga mampu berdiri di atas kaki sendiri. Penghematan dari berkurangnya impor BBM, yang bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, dapat dialokasikan kembali ke pembangunan daerah, pendidikan, dan fasilitas kesehatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Bayangkan jika model ini diterapkan di seluruh Indonesia, negara menjadi lebih mandiri secara energi, lebih kuat secara ekonomi, dan lebih merata dalam pembangunan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan. Dana otonomi khusus untuk Papua yang pada tahun ini telah dicairkan sebesar 12,696 triliun rupiah akan dilanjutkan tahun depan dengan alokasi sekitar 10 triliun rupiah. Dana ini direncanakan untuk digunakan sesuai prioritas pembangunan di setiap kabupaten, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga pembangunan kampung nelayan dan food estate. Para gubernur dan bupati diharapkan dapat merancang rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sementara pemerintah pusat memastikan dukungan teknis, regulasi, dan pendanaan tersedia. Strategi ini menekankan pentingnya koordinasi yang sinergis, agar prioritas pembangunan dapat disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan kebutuhan daerah. Namun, risiko tetap ada. Perluasan sawit dan pembangunan energi terbarukan harus dilaksanakan dengan mitigasi lingkungan yang jelas. Deforestasi, erosi tanah, perubahan iklim lokal, dan konflik sosial terkait tanah adat harus diminimalkan. Oleh karena itu, perencanaan Prabowo menekankan pendekatan terpadu. Perkebunan sawit, biofuel, dan energi terbarukan tidak berdiri sendiri, tetapi selaras dengan program sosial, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Ini memastikan pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Efek jangka panjang dari rencana ini sangat signifikan bagi Indonesia. Jika Beraziu Papua dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan, di mana kemandirian energi dan pangan tercapai, pendapatan daerah meningkat, dan masyarakat memiliki akses yang merata terhadap pendidikan dan fasilitas kesehatan. Daerah-daerah lain, terutama yang terpencil, dapat meniru model ini, memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat ekonomi lokal. Secara nasional, Indonesia akan lebih kuat secara ekonomi, lebih mandiri dalam energi, dan lebih merata dalam pembangunan sosial. Pemerintah juga menargetkan pengurangan impor BBM secara bertahap. Mulai tahun depan, impor solar diharapkan berkurang signifikan, dan dalam 4 tahun ke depan, Indonesia berpotensi tidak lagi mengimpor bensin dari luar negeri. Penggunaan biofuel dari kelapa sawit, etanol dari tebu dan singkong cassava, serta energi surya dan hidromini di daerah terpencil, menjadi bagian dari strategi untuk mencapai swasembada energi. Dengan penghematan ini, setiap kabupaten dapat memiliki dana tambahan hingga 1 triliun rupiah yang dapat digunakan untuk pembangunan lokal, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain energi dan pangan, infrastruktur menjadi aspek krusial. Jalan Trans Papua akan membuka daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau, menurunkan biaya logistik, meningkatkan konektivitas, dan mendorong produktivitas ekonomi. Fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan pelabuhan kecil di daerah pesisir akan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi merata ke seluruh wilayah. Kampung nelayan akan mendapatkan fasilitas memadai untuk mengelola hasil laut, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Keberhasilan program ini juga bergantung pada penguatan kapasitas lokal. Pemerintah mendorong pelatihan dan pemberdayaan masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi pekerja di perkebunan, tetapi juga mampu mengelola usaha hilir, seperti pengolahan biofuel, pengemasan produk pangan, dan pengelolaan energi terbarukan. Dengan demikian, pembangunan menjadi inklusif, memberdayakan masyarakat lokal,
dan memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Jika semua langkah ini dijalankan secara konsisten, Papua akan menjadi pusat kemandirian pangan dan energi, sekaligus model integrasi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi ini mencerminkan visi Prabowo sebagai Presiden Indonesia, membangun bangsa dari pinggiran, memanfaatkan potensi lokal, dan menciptakan kemandirian nasional yang nyata. Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, bukan lagi sekadar mimpi, tetapi langkah konkret menuju Indonesia yang lebih mandiri, sejahtera dan merata. Papua bukan lagi hanya wilayah yang kaya sumber daya, tetapi sulit dijangkau. Ia akan menjadi simbol pembangunan berkelanjutan, dengan energi mandiri, pangan cukup, pendidikan merata, dan fasilitas kesehatan memadai. Setiap kabupaten dapat berdiri di atas kaki sendiri. Setiap masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung. Dan Indonesia secara keseluruhan akan menjadi lebih kuat, lebih sejahtera, dan lebih mandiri. Perencanaan Prabowo menekankan bahwa pembangunan besar tidak harus merugikan siapapun, tetapi justru dapat memberdayakan seluruh bangsa. Menjadikan Papua dan daerah lain sebagai contoh bagi dunia, bahwa pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bukan sekadar idealisme, tetapi bisa diwujudkan dengan strategi yang tepat, koordinasi yang baik, dan perhatian serius terhadap masyarakat lokal serta lingkungan. Dengan pendekatan ini, Indonesia akan memasuki era baru pembangunan di mana energi pangan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat terpadu dalam satu visi nasional. Papua akan menjadi pusat inovasi energi dan pangan. Daerah terpencil lainnya dapat meniru model ini, dan setiap kabupaten akan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah rencana besar yang menjanjikan perubahan signifikan, membuktikan bahwa dengan strategi yang matang, koordinasi yang tepat, dan keterlibatan masyarakat, Indonesia dapat mencapai swasembada energi, swasembada pangan, dan pembangunan yang merata di seluruh negeri. Inilah visi Prabowo sebagai Presiden, membangun Indonesia dari pinggiran, memanfaatkan kekayaan alam secara bijaksana, memberdayakan masyarakat lokal, dan menjadikan setiap daerah, termasuk Papua, sebagai pilar kemandirian nasional.